Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jobi Bawaskito, NIM saya 2022020030. Saya dari kelas MI 322. Di sini saya mengikuti ujian akhir semester susulan. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak Tubagus Riko karena saya tidak menghadiri ujian akhir semester di tanggal yang seharusnya saya melaksanakan, dikarenakan saya sakit demam di saat hari tersebut. Saya minta maaf untuk ketidakhadirannya, dan terima kasih juga telah mengizinkan saya untuk mengikuti ujian susulan ini. Dan sekarang saya akan memulai untuk menjelaskan website yang telah saya buat ini. Dimulai dari database-nya. Nah, database-nya di sini saya menggunakan nama DB Keuangan. Saya mempunyai 5 tabel. Pertama, pemasukan, pengeluaran, rekening keluar, rekening masuk, dan users. Di masing-masing tabel ini mereka memiliki fungsi masing-masing. Pemasukan, pengeluaran memiliki relasi tersendiri, rekening masuk dan rekening keluar juga memiliki relasi tersendiri, dan user ini adalah bisa saya sebut sebagai pemilik dari semua 4 tabel ini. Langsung saja di bagian indeks website saya menamakan website ini yang saya buat ini dengan My Wallet. Fungsi dari My Wallet ini adalah untuk merekam jejak keuangan kita dari mulai pemasukan hingga ke pengeluaran, dan juga transferan dari rekening. Di bagian indeks saya memiliki home, features, contact us, dan sync in. Di bagian home di sini, kalau misalkan saya scroll ke bawah, home akan kembali ke atas. Untuk bagian fitur di sini, untuk di features ini saya menjelaskan tentang fitur My Wallet ini. My Wallet adalah aplikasi web pencatatan keuangan harian yang mempunyai fitur-fitur menarik untuk memonitoring keuangan harian Anda. Singkatnya ini seperti catatan buku kas untuk pribadi. Nah, yang kedua di sini adalah transaksi harian. Fitur yang dimiliki oleh My Wallet ini adalah transaksi harian. Kami memberikan fitur transaksi harian yang akan menampilkan data harian yang bisa mempermudah Anda dalam mengelola keuangan pribadi. Rekening pribadi. Kami menyediakan fitur rekening pribadi yang dapat mempermudah Anda dalam melakukan pengelolaan keuangan di dompet dan juga di rekening Anda. Yang terakhir ada monitoring keuangan. Monitoring keuangan sangat diperlukan untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan kita. Nah, di sini saya sedikit memberi tips agar bisa sedikit berhemat dari pengeluaran. Biasanya yang pertama, mencatat keuangan. Pencatatan keuangan ini mempermudah melakukan evaluasi dalam mengatur keuangan. Prioritas kebutuhan sudah pasti. Menabung. Sejak kecil kita diajarkan menabung. Dan sini ada kontak asnya. Di sini kalau di main sama seperti di menu di atas yang saya miliki ini, features,
harusnya saya ada penambahan satu lagi, kontak us. Dan di sini ada di others FNQ. Di sini di FNQ saya menjelaskan, atau apa ya, lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan tentang website yang saya miliki, apa itu My Wallet. Di sini terjelaskan apa saja fitur My Wallet, bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini saya tombol home agar kembali lagi. Di sini aplikasi My Wallet dilengkapi dengan fitur menarik, mempermudah user mengelola keuangannya. Nah, di sini saya akan mulai dengan get start. Nah, di sini. Nah, di sini saya saya menggunakan sistem login dan sign up. Nah, di sini akun yang sudah saya miliki di login bisa langsung. Nah, kita logout dulu untuk penjelasannya di bagian login dan sign up. Sign up ini saya bisa men-sign up account baru atau username baru. Kita akan misalkan contoh email.com, username-nya apa ya, A8 saja. Ini sip, sign up, save. Nah, berhasil, akun Anda berhasil didaftarkan. Setelah berhasil men-sign up account atau username baru, akan ada muncul pop-up seperti ini. Nah, oke. Sini bisa login, dan si lalapan ini larinya akan ke database users. Nah, contoh gmail.com, username lalapan. Di sini passwordnya sudah pasti di hide dan dibuatkan nomor rekening secara otomatis. Coba login kan. Nah, di sini masih kosong, belum ada isi apapun. Nah, di dashboard pertama ini saya memiliki 4 fitur, 5 fitur. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya, bisa disebut fitur ataupun juga pemanis sebenarnya. Nah, yang pertama di sini ada saldo dompet yang menjelaskan tentang saldo dompet yang kita miliki berapa. Dan ini untuk saldo rekening, ini saldo dompet dengan saldo rekening adalah dua hal yang berbeda, jadi tidak akan sama nominalnya. Pengeluaran, di sini ada pemasukan juga. Di sini saya bisa menambahkan data secara langsung melalui dashboard untuk pemasukan dan pengeluaran. Pertama-tama kita mulai dengan pemasukan. Misalkan di sini ada apa ya, seperti form pengisian, dan di sini saya menggunakan date, jadi harus dipilih lewat tanggal. Saya misalkan memiliki pemasukan tanggal 29. Masukkan keterangan pemasukan. Sebagai contoh hanya gaji ya. Nah, masukkan sumber pemasukan. Nah, di sini saya menggunakan drop down ya. Di sini ada pilihannya, ada TM, pemberian, piutang, keuntungan penjualan, pekerjaan, ataupun pemasukan dari yang tidak ada dari sini. Karena ini saya masukkan gaji, saya masukkan pekerjaan, masukkan jumlah pemasukan 1 juta saja. Kita coba tambah data. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, ini bukan karena tidak tampil ya sebenarnya, tapi kita harus memilih tanggal pemasukan tersebut terjadi. Barusan saya memasukkan di tanggal apa ya, 29. Nah, di tanggal 29 di sini akan muncul karena saya barusan masukkan di tanggal 29, jadi munculnya ada di tanggal 29.
Nah, di sini untuk aksinya metode CRUD ya, gabungan dari metode CRUD. Di sini bisa mengedit dari data yang barusan kita masukkan. Di sini bisa diubah. Jadi semisal saya memasukkan 500.000, simpan. Di sini akan berubah, simpan. Nah, untuk di dashboard barusan yang dompet, nah ini sudah pasti berubah. Saldo dompet 500.000, pemasukan 500.000. Nah, ini karena saldo rekening dan saldo dompet adalah hal yang berbeda, jadi ini tidak akan sinkron. Saya akan menjelaskan tentang pengeluaran dulu. Nah, untuk pengeluaran sama sistemnya seperti pemasukan barusan. Di sini saya menggunakan date. Misalkan saya melakukan pengeluaran tanggal 1, masukkan keterangan, semisal servis motor. Masukkan keperluan pengeluaran kendaraan. Di sini juga menggunakan seperti pemasukan, menggunakan drop down. Di sini ada pilihan-pilihannya. Masukkan jumlah pengeluaran. Saya misalkan masukkan 300, tambah data. Nah, ini karena ini sudah tersetting tanggal 1, ini jadi langsung keluar. Tapi semisal saya merubah menjadi tanggal yang lain, ini akan kosong. Untuk di dashboard ini pasti ada perubahan. Pemasukannya 500, pengeluaran 300, saldo dompet sisa 200. Lanjut, sebelum ke saldo rekening, di sini ada data harian, data pemasukannya bisa dicek. Barusan saya masukkan di tanggal 29. Nah, di 29 ini akan muncul data yang telah dimasukkan. Di sini ada data pengeluaran, dicek sesuai tanggal pengeluarannya kapan. Nah, di sini untuk input data itu yang barusan ada di pengeluaran sini untuk tambah data dan pemasukan tambah data. Nah, ini input data, formnya bisa langsung diklik di sini, dua ini. Tapi sepertinya tidak terlalu efisien, jadi saya menggunakan double. Di sini ada dan di sini pun ada. Saya masuk ke bagian saldo rekening. Nah, di sini adalah rekening yang dimiliki oleh account ini, account lalapan. Isi saldo rekening. Maksud dari isi saldo rekening di sini itu adalah mengisi si saldo rekeningnya, bukan isi yang ini. Isi saldo rekening jumlah nominal 200, tanggal 1 saya samakan. Nah, di sini akan ada saldo masuk data rekening 200.000. Kelola rekening. Ini adalah hal yang berbeda ya. Misalkan kita transfer ke akun lain, nomor rekening coba pakai yang barusan. Jadi untuk sistem pentransferan di sini harus menggunakan nomor rekening yang ada di database ini. Rekening. Nah, di sini akan muncul si username dan segala macam halnya untuk mentransfer uangnya. Saldo Anda, masukkan jumlah nominal. Ini saldo yang dimiliki oleh Jobi kalau nggak salah.
masukkan jumlah nominal 100. Transfer, maaf, saldo Anda tidak cukup. Saldonya 0. Di sini story. Di sini ada history dari riwayat transaksi saldo rekening ini. Transaksi nominal aksi masuk tanggal 2024 bulan 2 tanggal 1. Kode transaksinya di sini ada. Cairkan ke saldo dompet. Masukkan nominal kita, misalkan mencairkan 75. Nah, di saldo rekeningnya berkurang, di sininya akan bertambah, dan yang barusan akan masuk ke pemasukan. Data pemasukan. Di sini akan muncul keterangan tarik tunai, sumber pemasukan ATM. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Tarik tunai, jumlah pemasukan 75. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari website yang telah saya buat. Saya minta maaf kembali untuk ketidakhadiran saya di saat UAS kemarin. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya tutup pemaparan dan presentasi tentang website saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.